dinamika eksternal ini menjadi faktor positif sekaligus faktor negatif juga buat fase pemulihan ekonomi kita. Ya sisi positifnya memang pemulihan ekonomi di negara-negara lain, terutama di negara-negara mitra dagang kita, itu kan akan mendorong ekspor kita. Demand mereka juga pastinya akan kembali pulih, kemudian juga produk-produk ekspor kita juga akan semakin meningkat. Nah, ditambah lagi adanya tren kenaikan harga komoditas. Ya, ini juga akan memicu juga kenaikan ekspor dari ekspor perkebunan dan juga ekspor sumber daya alam kita. Tetapi ancaman yang lain adalah kenaikan harga komoditas dan pemulihan permintaan mitra dagang utama kita ini khawatir membuat negara kita juga justru akan memilih jalur instan lagi. Jadi alih-alih kita sabar dan konsisten untuk melakukan hilirisasi dan industrialisasi sehingga nanti ekspor kita lebih bernilai tambah tinggi, tetapi adanya fenomena kenaikan harga komoditas ini saya khawatir justru akan memicu ekspor yang lebih eksesif, ya, yang lebih masif, karena tadi mengharapkan adanya profitability di dalam jangka pendek. Jadi ekspornya masih tetap aja nanti akan berbentuk barang mentah ataupun barang setengah jadi. Nah, ini menjadi ancaman jangka panjang. Jangka pendeknya mungkin ekspor kita akan terbantu, tapi kan ketika komoditas kita makin lambat laun makin berkurang ya untuk komoditas yang tidak terbarukan, di sisi lain negara-negara lain sudah mampu berinovasi mencari alternatif sumber-sumber misalkan dari sisi tenaga energi, tidak lagi mengandalkan bahan bakar fosil tetapi bahan bakar energi terbarukan. Nah, itu akhirnya kita komoditas mentah kita juga lambat laun akan tergantikan. Nah, dalam hal perkembangan energi terbarukan di dunia juga ini sebetulnya menjadi peluang dan ancaman juga buat bangsa kita. Ya, peluangnya kita terdorong juga untuk segera bisa menyikapi dan mengejar ketertinggalan kita sehingga sumber daya alam yang kita miliki secara berlimpah itu bisa dimanfaatkan untuk memperkuat arah transisi energi terbarukan kita. Tetapi dari sisi negatifnya kecepatan eksternal dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan ini saya pikir juga akan menjadi bumerang buat kita, karena kita kan sejauh ini masih sangat mengandalkan sumber energi yang berbasis fosil. Nah, PLN dalam hal ini sebagai BUMN yang sebagai supplier energi utama kita, masyarakat listrik, itu juga sebetulnya memiliki beban ganda. Satu sisi tetap harus konsisten mensuplai kebutuhan listrik buat masyarakat dan industri, tapi di sisi lain juga saat ini tengah berada di pertaruhan juga mengenai transisi energi, karena PLN saat ini pemerintah sedang menggodok Permen SDM di mana diharapkan PLN juga bisa menjadi off-taker yang akan menyerap produksi listrik dari sumber energi terbarukan. Nah, padahal PLN sendiri kondisinya saat ini juga masih terlilit dalam beban operasional dan juga biaya investasi. Jadi satu sisi menjadi peluang, tapi sisi lain juga bisa menjadi ancaman kalau kita tidak antisipatif. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.